Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia menandai dimulainya babak baru bagi skuad Garuda. Namun di balik optimisme tersebut tersimpan sederet pekerjaan rumah yang langsung menanti juru taktik asal Inggris tersebut. Dalam kontraknya hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 2 tahun, Herdman ditarget membawa timnas bersinar di Piala Asia 2027, meloloskan timnas U23 ke Olimpiade 2028 dan mengantar Garuda lolos ke Piala Dunia 2030. Baik sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Lima tahun melatih Kanada, hasilnya luar biasa. Kanada lolos Piala Dunia, ranking FIFA melonjak dari 72 ke 33 dunia, tertinggi sepanjang sejarah mereka. Bukan cuma itu, Herdman juga membawa Kanada ke final CONCACAF Nations League untuk pertama kalinya, dan mencatat 17 laga beruntun tanpa kekalahan. Prestasinya diakui, 4 kali dinobatkan sebagai pelatih terbaik Kanada dan CONCACAF. Berpengalaman melatih timnas junior, wanita, hingga senior pria, Herdman dikenal fleksibel dan bermental kuat. Sekarang masalahnya, maukah PSSI dan fans timnas Indonesia bersabar dan memberikan waktu yang cukup untuk sang pelatih? Setelah sempat tertunda dengan alasan kesehatan, John Herdman resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih baru timnas putra Indonesia. Momen perkenalan pria asal Inggris itu dihadiri sejumlah pejabat PSSI, diantaranya Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Pelatih yang pernah sukses membawa tim Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, resmi menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Ia akan jadi juru taktik dan menukangi timnas senior serta timnas U23. Periode laga FIFA Matchday di bulan Maret serta turnamen Piala AFF atau ASEAN Cup di bulan Juli akan jadi tantangan Herdman dalam waktu dekat. Dengan menetap di Indonesia, Herdman bisa menyaksikan langsung bagaimana pemain berkembang. Bukan hanya saat dipanggil timnas, tetapi sepanjang musim. Ini menjadi pembeda utama dari metode sebelumnya. Pengamat menilai, Herdman akan menempatkan pemain lokal sebagai pusat proyek, bukan sekadar pelengkap. Naturalisasi dan pemain diaspora tetap penting, tetapi bukan lagi menjadi satu-satunya tumpuan. Tetapi bukan hanya itu saja, ada yang menarik dari itu, yaitu keluarga besar John Herdman dan kejutan bernama Indonesia. Yang menarik, cerita ini tidak berhenti di lapangan hijau. Kehadiran keluarga John Herdman di Indonesia justru menjadi kisah tersendiri yang menyentuh publik. Menurut lingkungan terdekat, keluarga Herdman mengaku terkejut dengan sambutan masyarakat Indonesia. Dari hari pertama tiba, mereka disambut dengan keramahan yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Istri Herdman disebut kagum melihat cara masyarakat menyapa dengan ramah budaya, saling membantu keakraban yang cepat terbangun, bahkan dengan orang yang baru dikenal. Yang paling membuatnya terkejut adalah reaksi netizen Indonesia. Alih-alih tekanan dan skeptisisme, media sosial justru dipenuhi ucapan selamat datang, pesan dukungan, hingga pengenalan budaya Indonesia. Mulai dari makanan tradisional, tempat wisata, hingga nilai kekeluargaan khas Nusantara. Pelatih baru timnas Indonesia, John Herdman, menilai sepak bola Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Kanada. Penilaian ini disampaikannya setelah resmi ditunjuk PSSI sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Menurut Herdman, Indonesia adalah negara besar dengan potensi pemain lokal yang sangat luas. Tak hanya itu, keberadaan pemain dui keluarga negaraan juga menjadi faktor penting dalam pengembangan tim nasional. Apa yang saya lihat, kumpulan talenta itu ada. Rasanya sangat mirip dengan Kanada. Negara besar, potensi besar dengan pemain lokal, tetapi juga kemampuan merekrut pemain dui keluarga negaraan, dan mereka sudah memulai perjalanan itu. Ujar Herdman dikutip dari ANTR melalui media Kanada The Canadian Press, Minggu 4 Januari 2026. Satu hal yang menarik dari pernyataan John Herdman adalah dia dengan tegas menyatakan tidak mau diintervensi dan tidak ada cerita untuk pemain titipan. Pemain yang dipanggil betul-betul yang berprestasi dan punya semangat juang yang tinggi. Ini perlu kita garis bawahi. Sebagai catatan, John Herdman sebelumnya menangani timnas Kanada selama lebih dari 5 tahun dan sukses membawa mereka tampil di Piala Dunia 2022. Sebuah pencapaian bersejarah bagi sepak bola Kanada. Selain potensi pemain, Herdman juga menyoroti dukungan supporter Indonesia sebagai alasan utama dirinya menerima tawaran PSSI. Menurut pelatih asal Inggris itu, antusiasme penggemar memiliki peran krusial dalam membangun proyek jangka menengah bersama tim nasional. Ini tentang menemukan proyek yang tepat, proyek yang bisa membuat Anda merasakan gairah dan intensitas para penggemar. Siapa sebenarnya John Herdman? Pelatih baru timnas Indonesia yang punya CV kelas dunia. PSSI resmi menunjuk pelatih baru untuk timnas Indonesia. Namanya mungkin belum terlalu familiar bagi sebagian supporter, tapi di dunia sepak bola internasional, John Herdman bukan nama sembarangan. John Herdman adalah pelatih asal Inggris.
Menariknya, ia bukan mantan pemain bintang, tapi murni pelatih dan pembangun tim. Karier kepelatihannya dimulai di Selandia Baru, fokus pada pengembangan sepak bola usia muda dan tim nasional wanita. Di masa kepelatihannya dari tahun 2006 sampai tahun 2011, Hartman sukses membawa timnas wanita Selandia Baru ke Piala Dunia FIFA beberapa kali dan mencatatkan sejarah untuk Selandia Baru di turnamen besar. Dari sinilah reputasinya mulai terbentuk sebagai pelatih yang membangun sistem, bukan sekadar mengandalkan nama besar pemain. Setelah membangun reputasi di Selandia Baru, nama John Hartman mulai diperhitungkan di level global. Pada tahun 2011, Kanada datang dengan tantangan yang lebih besar. Saat itu, timnas wanita Kanada punya potensi, tapi belum konsisten di level dunia. Hartman tidak datang sebagai pelatih instan, melainkan sebagai arsitek tim jangka panjang. Bersama timnas wanita Kanada, Hartman mencetak sejarah. Ia mempersembahkan medali perunggu Olimpiade 2012, medali perunggu Olimpiade 2016, emas Pan American Games. Kanada bahkan sempat menembus peringkat 4 dunia FIFA. Puncak reputasi Hartman datang saat ia menangani timnas putra Kanada. Ia membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah 36 tahun absen. Dalam kualifikasi, Kanada mencatat 17 laga tak terkalahkan, dan ranking FIFA mereka melonjak drastis. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari proses dan sistem yang jelas. Hartman dikenal sebagai pelatih yang sangat kuat di budaya tim, mentalitas pemain, disiplin taktik. Dia sering menangani tim yang tidak diunggulkan dan mengubahnya menjadi tim yang sulit dikalahkan. Dan ini yang membuat banyak pihak optimis, karena kondisi ini sangat relevan dengan timnas Indonesia. John Hartman datang bukan dengan janji instan, tapi dengan rekam jejak membangun tim dari nol. Apakah dia akan sukses di Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah salah satu pelatih dengan CV terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Tim nasional Indonesia dipastikan akan menghadapi tantangan besar. Dalam ajang FIFA Series Maret 2026, Garuda dijadwalkan bertanding melawan negara-negara kuat. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah bersama 7 negara lainnya. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyebut lawan yang akan dihadapi berada di peringkat 100 besar dunia. Laga ini juga menandai debut John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. PSSI memberikan kepercayaan penuh kepada Hartman untuk meramu strategi dan komposisi terbaik. Saat ini, timnas Indonesia menempati peringkat ke-122 FIFA dengan 1144,73 poin. FIFA Series 2026 pun menjadi ujian awal sekaligus tolak ukur kekuatan Garuda di level internasional. Era baru tim nasional Indonesia resmi dimulai. John Hartman, pelatih anyar yang ditunjuk PSSI untuk menakodai skuad Garuda, langsung mengirimkan pesan tegas sejak hari pertama. Tidak ada ruang bagi pemain titipan, intervensi, atau kepentingan non-teknis dalam pemilihan pemain timnas. Semua keputusan, kata Hartman, akan didasarkan murni pada kualitas, performa, dan kebutuhan tim. Dalam pernyataan perdananya kepada media, Hartman menegaskan bahwa profesionalisme adalah fondasi utama yang ingin ia bangun di tubuh tim nasional. Ia menyadari bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar, namun seringkali terhambat oleh budaya lama yang sulit ditinggalkan. Saya datang ke Indonesia untuk membangun tim nasional yang jujur, kompetitif, dan bermental pemenang. Jika ada yang mencoba menitipkan pemain, jawabannya jelas, tidak, ujar Hartman dengan nada tenang namun tegas. Hartman menekankan bahwa pemilihan pemain akan sepenuhnya berbasis meritokrasi. Artinya, setiap pemain, baik dari Liga 1, Liga 2, pemain diaspora, hingga pemain muda, memiliki peluang yang sama selama memenuhi standar yang ia tetapkan. Menurutnya, sepak bola modern tidak memberi ruang bagi kompromi. Target besar yang diusung PSSI, termasuk prestasi di level Asia dan kelolosan ke turnamen besar, hanya bisa dicapai jika tim diisi oleh pemain terbaik, bukan yang paling direkomendasikan. Saya tidak peduli siapa orang tuanya, siapa agennya, atau dari klub mana dia berasal. Yang saya lihat hanya satu, apakah dia bisa membantu tim ini menang, tegas pelatih asal Inggris tersebut. Pernyataan ini langsung mendapat perhatian luas, terutama di tengah isu lama soal intervensi dalam pemanggilan pemain timnas yang kerap menjadi pembicaraan publik. Kepercayaan publik terhadap pernyataan Hartman bukan tanpa alasan. Ia dikenal sebagai pelatih yang sukses membawa Kanada menembus Piala Dunia 2022, sebuah pencapaian historis setelah absen selama puluhan tahun. Di Kanada, Hartman dikenal keras soal disiplin, seleksi pemain, dan budaya tim. Beberapa mantan pemain Kanada bahkan menyebut Hartman sebagai sosok yang tidak bisa ditawar dalam urusan profesionalisme. Baik, ini mantap sekali. Ini harus kita tunggu aksi John Hartman di timnas Garuda. Dengan pelatih baru akan timbul semangat baru untuk prestasi yang membanggakan. Kita harapkan demikian. Baik, sahabat Bripon News, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.